wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya akan membahas mengenai WUS ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Maaf nih, rambut berantakan begini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting adalah kontennya. Oke, jadi WUS ini memang saat ini memang betul-betul menjadi viral, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia gitu. Ini diberitakan oleh berbagai media asing, baik itu Asia Tenggara, Asia maupun sampai ke dunia, Eropa, kemudian sampai ke Australia sekalipun gitu. Bahkan Jepang pun yang memiliki Shinkansen ini membahas ya keberhasilan Indonesia bekerja sama dengan Cina membangun kereta cepat Jakarta Bandung dengan kecepatan 350 km per jam yang menjadikan WUS ini kereta cepat tercepat kedua di dunia setelah Shanghai Maglev di Cina tentu saja. Nah, ini menjadikan viral, dibicarakan, bahkan orang-orang Jepang juga mengatakan bahwa Shinkansen nggak ada apa-apanya gitu. Kemudian juga India juga mengklaim apaan katanya hubungannya dengan Jepang, bekerja sama dengan Jepang malah mangkrak dan sebagainya. Kemudian Vietnam juga demikian. Ini menjadi viral karena Indonesia bekerja sama dengan Cina ternyata sukses ya. Tentu saja ini satu branding Indonesia bahwa saat ini Indonesia sudah melonjak jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya tentu saja ya. Seperti misalnya kita ketahui bahwa Malaysia punya rencana kerjasama dengan Singapura membangun kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura, ternyata batal, gagal. Kemudian juga Vietnam juga demikian, Thailand juga demikian, semuanya batal dan Indonesia adalah paling sukses sehingga mereka mengakui bahwa Indonesia saat ini termaju di Asia Tenggara. Demikian juga mungkin Malaysia sekarang iri karena melihat Indonesia begitu majunya. Ya, oke. Jadi saya akan memperlihatkan ke kalian terutama penamaan ya. Menamakan kereta cepat Jakarta Bandung ini dengan WUS ya. WHOOSH gitu. Dimana waktu hemat, operation optimal, sistem hebat katanya. Dan ini adalah awalnya memang sempat dikritik karena jadi polemik karena tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah clear masalah itu. Saya perlihatkan juga tanggapan dari masyarakat, ternyata semuanya positif. Untuk itu akan saya perlihatkan salah satu video dan kita react mengenai WUS ini. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Pemerintah diketahui telah meresmikan nama kereta cepat Jakarta Bandung dengan nama WUS. Tapi tahukah kalian kalau kepanjangan WUS ini sudah mengalami perubahan? Sebab dulu WUS sendiri memiliki kepanjangan waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal. Namun nama itu justru mendapat kritik dari sejumlah pihak yang menilai kepanjangan ini tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebab di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengenal kata handal, melainkan andal. Nah, tapi lewat pidato Presiden Joko Widodo dalam peresmian hari ini, WUS ternyata sudah menjadi singkatan yang berbeda, menjadi waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS, WHOOSH, dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Pemilihan nama WUS. Teman, itulah kereta cepat Indonesia yang dinamakan dengan WUS yang sempat menjadikan polemik karena ada sesuatu yang berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan lihat tanggapan daripada masyarakat netizen Indonesia mengenai kata WUS ini. Menurutku sudah bagus dan keren, modern dan nggak kampungan. WUS cocok, dapat sangat sesuai
dengan nama yang kekinian dan digunakan untuk kereta tercepat di bagian selatan ini. Ingat, bahasa Indonesia kan sangat canggih dan bisa menyerap berbagai bahasa lokal Indonesia ataupun dunia. Sangat keren. Wush, waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Nama yang keren, berkesan modern dan futuristik. Selama ini penamaan cenderung mengambil dari bahasa lama atau bahasa asing mungkin ya. Kereta cepat simbol budaya baru, cepat, efisien dan disiplin. Wow. Indonesia adalah negara kedua di dunia yang memiliki kereta tercepat yang mencapai kecepatan 350 km per jam. Mungkin ini hubungannya dengan dibandingkan kedua setelah Shanghai Maglev ya. Oke, ini maksudnya. Kemudian padahal dulu sempat berpikir akan dinamai Red Komodo Dragon atau Red Snake katanya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Toh bukan kereta punya saya tapi punya masyarakat Indonesia. Oke. Intinya adalah komen-komennya positif semuanya ya. Saya belum ketemu yang nyinyir ya. Di Jawa sudah akrab di telinga sejak saya kecil untuk menggambarkan kecepatan. Wush, wes katanya. Wush, waktu hebat, operasi optimal, sistem handal. Itu sudah keren menurutku ya, kan katanya ada perbedaan dengan kata handal tadi yang harusnya andal, artinya tidak menurut KBBI gitu ya. Orang Jawa, wush, sebuah benda apapun yang melaju cepat, namanya tepat sekali. Oke. Jadi intinya ini komennya ke positif ya mengenai penamaan wush ini untuk kereta cepat Jakarta Bandung ini. Yang terpenting gimana cara mempelajarinya. Siapa tahu KAI ya, siapa tahu KAI nanti ini ya. Kita memang setelah ini kita sedang bikin ya kereta cepat Indonesia, itu 100% buatan Indonesia, yang namanya kereta cepat Indonesia nantinya. Yang namanya adalah kereta cepat merah putih. Kecepatannya memang sekitar 220 km per jam ya. Tapi ya untuk awal saya pikir bagus ya. Sekarang sedang dirancang untuk kereta cepat merah putih ini. Emang jago orang Indonesia kalau cari kesalahan ya, nggak apa-apa juga sih kalau memang bisa diperbaiki. Apalagi kan diketahui sebelum di launching ya, sebelum diluncurkan. Wush itu berasal dari kata-kata orang kita. Ya betul, keren, memang keren. Sebuah karya nggak mungkin lepas dari kritik, wajar saja ya. Oke, memang intinya ini semuanya komen-komennya positif ya. Tapi saya belum lihat juga, biasanya suka ada yang nyinyir ini. Brandingnya bagus untuk bedakan dengan Shinkansen yang Jepang punya. Ya keren, memang betul. Jadi Wush itu memang kereta cepat khusus di Indonesia. Di Cina sendiri bukan Wush namanya. Di mata orang benci dan iri nggak ada benernya. Belajarlah legowo. Nah ini artinya positif lah. Apalah arti sebuah nama jika dibandingkan dengan kesuksesan untuk menuju Indonesia maju. Keren. Oke. Buat yang buat semuanya NKRI. Keren. Oke lah. Masalah sepele dibuat masalah, makanya nggak maju-maju karena selalu cari gara-gara untuk bikin masalah untuk ribut. Ya sudahlah, kita nggak usah ribut-ribut lah. Yang jelas memang ini untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Daerahku kalau kenceng atau cepet dibilang wush. Ya betul, memang benar. Jadi keren ya, apalagi tulisannya itu wush ya. Jadi untuk go internasional juga keren gitu ya, wush ya. WHOO kemudian SH itu kan keren ya. Oke teman, itulah komentar-komentar yang memang umumnya positif ya. Dan ini sudah Wush ini sudah di review oleh berbagai TV media asing ya, di Asia Tenggara, Asia lainnya, India, kemudian sampai Eropa dan Australia juga sudah mereview lah, sudah menjadikan kereta cepat ini menjadi konten yang disiarkan di media-media mereka. Oke teman, untuk selanjutnya kembali lagi ke Krida Info, check it out. Oke, kita patut bersyukur ya bahwa hampir seluruhnya komentar-komentarnya semuanya positif. Walaupun sebetulnya ada sebagian orang Indonesia ya, kalian orang Malaysia juga harus pahami bahwa di Indonesia juga ada yang suka nyinyir, ada yang tidak mau Indonesia maju.
ternyata banyak gitu ya. Karena apa sebetulnya? Karena masalah politik. Mereka sakit hati Pak Jokowi kembali terpilih di tahun 2019 menjadi presiden kembali. Dan ini adalah sampai saat ini masih sakit hati dan suka nyir gitu ya. Ya terbuktilah seperti ada beberapa yang memang suka muncul gitu, tiba-tiba muncul yang mereka memang sakit hati sampai saat ini tidak bisa move on. Oke, saya akan perlihatkan juga bagaimana media Thailand ya, bukan hanya berita saja tetapi mereka memperbincangkan mengenai kereta cepat Jakarta Bandung WUS ini. Check it out. เพราะว่าความเร็ว350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันนี้คือพูดง่ายๆว่ายกจีนมาไว้ที่นี่เลย ค่ะ เอาเทคโนโลยีคือจริงๆก่อนเนี่ยมันดีเลย์นะมันดีเลย์ กำหนดการเดิมต้องเสร็จประมาณปี 2019 แต่ดีเลย์ออกไปดีเลย์แล้วมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรด้วย อันนี้จีนเป็นคนลงอันนี้ประมาณเกือบ300,000 ล้านระยะทาง140 กิโลนะประมาณเกือบ300,000 ล้านผมจำสถานีไม่ได้จำสถานีที่เขาไม่ได้เป็นสถานีที่อยู่ในจักรคือเขาแยกสถานีมาต่างหากจำชื่อสถานีไม่ได้นะโทษทีนะแต่อันนี้เราเรียกว่าจาการ์ตาบันดุงจากกรุงจาการ์ตาไปบันดุง142 กิโลเมตรในระยะทางใช้ระยะทางวิ่งผมว่า40 นาทีเท่านั้นมั้ง ค่ะประเดี๋ยวเดียวนั่งยังไม่ทันตดไม่ทันหายเหม็นเลยถึงแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่า350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเท่ากับว่าเขาเป็นขบวนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วิ่งด้วยความเร็วแบบนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องคือนอกจากเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงของแท้ซึ่งเอาเทคโนโลยีล่าสุดของจีนเกือบล่าสุดมาเลยเอารถไอ้เนี่ยฟูซิ่งที่ว่ารถเร็วมากเนี่ยค่ะอาจารย์เคยไปทั้งจาการ์ตาและบันดุงไหมบันดุงผมไม่เคยไปผมไปจาการ์ตาไปจ็อกจาการ์ตาเขาบอกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเดินทางโดยปกติต้องใช้เวลา3 ชั่วโมง แต่พอมีรถไฟความเร็วสูงแบบนี้50 นาทีก็ถึงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องดูในอนาคตที่เขาขึ้นมันจะไปปลายสุดสุราบายาค่ะนี่คือแผนอนาคตสุราบายาเนี่ยอาจารย์จะอยู่ชวาตะวันออกทางปลายเกาะเลยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาทำที่ชวาทำไมที่ทำเกาะชวาของเขามีเกาะหลายเกาะก็จริงนะแต่เกาะ Oke teman, itulah sekelumit mengenai pemberitaan atau wawancara yang disiarkan oleh M-Code ya. 9 M-Code ini adalah TV-nya Thailand. Kalau misalnya mendengar pembicaraan mereka tentu saja tidak ngerti gitu. Tetapi kita akan coba mungkin dengan membaca daripada komen-komen mengertilah apa maksudnya yang mereka bicarakan. Oke, kita akan buka komen-komennya ya. The track will soon be extended katanya to East Java, 800 km dari Jakarta, kemudian lewat Jawa Tengah. Dari Jakarta Jawa Tengah itu 400 km. Oke, kita akan baca-baca ini yang menggunakan bahasa Thailand, kita terjemahkan saja pakai bahasa Indonesia. Oke, kereta cepat Indonesia tahap pertama katanya, ini ada stasiun-stasiunnya ya. Halim, Karawang, Walini, Tegaluar. Oke, kemudian ini apakah ini orang Indonesia? Kita lihat nih Bopeng, wah berarti orang Indonesia nih. Saya punya teman orang Thailand yang bikin video di Indonesia dan selalu buat vlog tentang perkereta-apian Indonesia. Dan sepertinya dia sudah banyak mencoba jenis dan tipe kereta api di Indonesia. Dan dia juga rencananya akan mencoba bus akap ya. Akap itu antar kota, antar provinsi. Berbagai tipe dan jenisnya serta tujuannya. Namanya Live with Farang. Oke ya, kita bisa cek juga nanti ya akunnya. Oke, kemudian berikutnya adalah, jadi mereka bilang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung sangat bagus dan akan rencananya diteruskan sampai Surabaya. Oke. Kemudian dari @iMac ya, saya benar-benar tidak percaya 300 km per jam kereta berkecepatan tinggi WUS yang dibangun oleh Tiongkok di Indonesia lebih canggih, lebih aman, lebih senyap, dan lebih cepat dibanding kereta Shinkansen Jepang. Rencana kereta peluru India lebih maju dan menggunakan teknologi Jepang yang sudah ketinggalan zaman dan mampu mencapai kecepatan hanya 320 km per jam. Namun Jepang belum selesai membangunnya. India benar-benar ditipu oleh Jepang.
Tidak heran jika orang India kini membenci Jepang dan menuntut kompensasi segera dari Jepang melalui internet. Nah, ini buat netizen-netizen Indonesia katanya, kenapa dengan Cina? Dan coba lihat India. India juga nyesel akhirnya bekerja sama dengan Jepang. Justru tepat bekerja sama dengan Cina. Dan Indonesia WUSH ini menjadi tercepat di dunia yang kedua setelah Shanghai Maglev ya di Cina. Oke, yang berikutnya Indonesia the best. Oke, jalurnya akan diperpanjang sampai Surabaya. Oke, ini kayaknya orang Indonesia nih yang ngomong-ngomong nih. Oke, kemudian HSR Indonesia top speed 350 km per jam, the first high speed railway in Southeast Asia and the first high speed railway in Southern Hemisphere. Oke. HSR Thailand top speed 250 km per jam, the second high speed railway in Southeast Asia. Oke, jadi Thailand yang kedua kalau nanti udah jadi. Oke, tidak mengejek Indonesia tentu saja. Kemudiannya yang lainnya adalah high speed railway the first in Southeast katanya. Indonesia the best in Southeast now katanya. Tuh kan bangga kan, Indonesia bangga katanya the best di Asia Tenggara saat ini. Jadi kalian yang orang Malaysia harus ngakuin Indonesia memang saat ini sudah melampaui negara-negara Asia Tenggara lainnya. Negara tetangga paling tidak senang kalau melihat negara akan maju, maka dikorek-koreklah kesalahannya. Iri bilang bos, ini mah kayaknya orang Indonesia. KCIC akan disambung ke Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya bila ditempuh kereta api biasa 14 jam, tapi nanti dengan adanya kereta cepat hanya ditempuh 4 jam saja. Oke, kemudian nih coba yang menggunakan bahasa Thailand kita translate. Pada ukuran ini ia membangun dengan lambat, kami bahkan melihatnya dengan cepat. Ya, pada ukuran ini ia membangun dengan lambat, kami bahkan melihatnya dengan cepat. Ketika kami menoleh untuk melihat milik kami, itu sangat lambat. Oke, jadi Indonesia diapresiasi karena di Thailand sendiri itu belum jadi-jadi gitulah kurang lebih. Oke, berikutnya itu karena kami punya ide. Negara kami tidak ingin berhutang pada Tiongkok. Kami ingin membangun 100% sendiri. Taman kereta api di Laos bukanlah kereta berkecepatan tinggi, melainkan kereta berkecepatan rendah yang hanya mampu melaju dengan kecepatan 150 km per jam. Hahaha. Nah, ini kayaknya nggak tahu orang Laos atau orang mana ya. Oke, kemudian kita coba ini komennya dalam bahasa Indonesia kayak gimana. Benarkah di Indonesia ada orang yang memakai sandal tapi ujung kakinya menyentuh tanah? Apaan ini? Apaan ini? Nggak ada lah, nggak ada kayak gitu. Katanya pakai sandal tapi ujungnya menyentuh tanah. Nggak lah. Kesini mau lihat komen orang Thailand tapi lagi-lagi zong katanya. Ya artinya mungkin malah orang-orang di luar Thailand mungkin yang ngomong ya. Mereka bilang kita punya utang, padahal ada yang lebih penting daripada WUSH. Hah? Maksudnya gimana? Mereka bilang kita banyak utang, padahal ada yang lebih penting daripada WUSH. Oke lah, nggak tahu lah kayak gimana maksudnya. Oke, kemudian kita lihat juga bagaimana ya. Dan apakah akan rugi dan terjerumus ke dalam jebakan pinjaman Cina setelah dibuka sepi sekali? Waduh, ini nggak lihat ya. Ini orang siapa nih? Ini pasti orang Indonesia nih. Apa namanya? Susatang Jue ya. Nah, ini kayaknya nggak tahu orang Indonesia orang mana nih. Tapi yang jelasnya ya kalau lihat sekarang ini justru ramai sekali, bahkan betul-betul padat sekali, diminati sekali, sold out terus ya perjalanannya setiap hari ya. Oke, logat bicara bahasa Thailand, perpaduan bahasa Cina dan India. Oke, ini mah nggak bahas itu. Rendang are from Malaysia. Walah ini. Katanya orang Malaysia mengklaim rendang dari Malaysia kata. Mumet sirahku lato-lato di sebuah
Elato oke. Yang nonton malah orang Indo semua, gimana sih? Saya juga nonton tapi kok nggak ngerti apa yang diomongin. Makanya supaya ngerti, baca komen. Oke teman, itulah konten daripada TV Thailand yang menyiarkan tentang kereta cepat Indonesia Wush. Ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kembali lagi ke Krida Info, check it out. Oke teman, itulah gambaran mengenai kereta cepat ini yang tentu saja membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia. Diharapkan ini rencana kedepannya untuk menyambung sampai Surabaya itu berjalan dengan baik juga, dan gak usah khawatir mengenai pengembaliannya, itu sudah dipikirkan dan sudah dihitung oleh negara dan tidak akan membebani masyarakatnya. Oke, jangan ketakutan. Biasa itu yang dijual oleh yang tidak suka dengan Pak Jokowi, itulah katanya hutang. Ya buktinya kan kita tetap aja hidup tanpa harus membayar hutang negara itu. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi mengenai kereta cepat Wush ini yang trending ke seluruh dunia ini menjadi lebih optimis bahwa Indonesia akan lebih cepat, lebih maju menuju ke negara makmur dan sejahtera. Oke teman, demikian informasinya. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman. Salam dari Bandung, Sarangeo. Dadah.